Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Yuli TKW Singapura. Hari ini itu puasa yang ke-14 ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua puasanya tetap lancar bagi yang menjalankan. Dan untuk yang tidak menjalankan puasa, aku doakan semoga hari-harinya pun lancar dan semua urusannya tuh dipermudah. Oh ya, untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa bareng keluarga, bersyukurlah kalian bisa menikmati buka puasa dan juga sahur bersama keluarga. Coba kalian bayangin seperti aku ini hidup jauh dari keluarga, merantau ke luar negeri. Ketika bulan puasa kayak gini itu, apalagi aku ikut majikan non muslim, jadi aku menjalankan ibadah puasanya itu sendirian. Walaupun aku hidup di perantauan itu udah puluhan tahun, tapi ketika momen-momen seperti ini aku juga bisa rapuh seperti sama kalian itu yang baru merantau. Beruntunglah kalian yang di bulan puasa tahun ini bisa berkumpul dengan keluarga. Ketika menjelang buka puasa kalian bisa hunting, nyari-nyari takjil buka puasa di luar ya. Semua jajanan itu murah-murah di Indonesia. Beda dengan kita yang hidup di perantauan kayak gini, apalagi ikut orang ya teman-teman. Contohnya kayak aku kayak gini, nggak bisa leluasa atau sesuka hati untuk keluar sekedar nyari takjil. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, doyan nggak doyan, aku itu harus berusaha menyiapkan menu takjil aku sendiri, hasil masakan aku sebisa dan seadanya bahan yang disiapkan oleh majikan. Contohnya seperti hari ini, karena kesibukan aku itu kalian tahu sendiri, aku punya momongan 2 dan mereka itu aktivitasnya sangat padat. Selain nganterin mereka sekolah, aku juga mesti nganterin mereka ke tempat-tempat les, dan itu beda-beda tempat. Jadi untuk menyiasati waktu buka puasa aku yang biasanya berbenturan dengan waktu pulang mereka les, aku di sini berusaha masak sebelum aku berangkat nganterin les. Jadi aku bisa bontrot makanan dan itu aku bisa makan ketika di perjalanan pulang nanti, dan itu waktu buka puasa. Contohnya seperti hari ini aku mau bikin mie goreng, bikin omelet telur gulung, dan juga goreng ikan, tidak lupa mau numis sayur. Untuk masalah masak dan makan sendiri, sebenarnya majikan aku itu nggak pernah menuntut, nggak pernah menyuruh aku ataupun melarang ya. Apa yang ada di kulkas semuanya boleh aku masak, boleh aku makan. Kalau untuk masalah bahan makanan, semuanya di sini itu melimpah ruah. Tapi yang susah itu aku ada waktu ya teman-teman. Untuk masalah waktu aku itu sangat terbatas karena momongan aku itu ada 2 balita dan mereka itu usia aktif. Jadi itu menyulitkan aku untuk menyiapkan makanan aku sendiri. Tapi biasanya setiap tahun dan bulan Ramadan kayak gini, majikan aku itu selalu memberikan waktu aku lebih ya teman-teman. Yang biasanya hari biasa itu aku mondar-mandir antar jemput anak-anak, tapi ketika bulan puasa kayak gini aku sedikit diringankan, dibantu oleh nenek sama kakek. Jadi aku sedikit ada kelonggaran untuk menyiapkan menu buka puasa aku. Oh ya, di sini aku masaknya nggak untuk aku sendiri ya teman-teman, tapi juga untuk momongan aku. Selain itu biasanya kalau majikan aku itu cocok dengan masakan yang aku buat, mereka juga biasanya nyicipin ya, tapi juga nggak makan banyak karena mereka biasanya itu makanya selalu pergi keluar. Untuk bikin telur omelet gulungnya, di sini aku menggunakan 6 butir telur ayam. Kalian pasti bertanya kok banyak banget bikinnya, kan padahal yang makan cuman aku sama anak-anak. Itu jawabannya karena majikan aku yang laki-laki itu sangat suka dan doyan banget omelet telur gulung bikinan aku. Jadi setiap aku bikin omelet telur gulung kayak gini, aku itu selalu bikin yang lebih karena aku tahu majikan aku yang laki itu dia suka banget masakan aku yang satu ini. Untuk bikin mie gorengnya sendiri, aku di sini juga tambahin ini namanya itu bakso ikan goreng ya teman-teman. Jadi aku rajang-rajang nanti untuk tambahan bikin mie gorengnya. Dan sebelum bikin omelet telur,
Di sini telurnya aku selalu cuci dulu karena kotor ya teman-teman. Setelah itu aku pecahin dan aku tuang ke dalam panci besar kayak gini biar gampang ngaduknya. Oh ya, kalian pasti penasaran kenapa video aku kali ini mesti aku dubbing suara. Jawabannya karena kadang-kadang itu aku tuh kalau lagi puasa dan cuacanya agak panas gitu, tenaga aku itu benar-benar terkuras dan aku itu kelelahan ya teman-teman. Jadi aku cukup ngerekam aja videonya, habis itu aku editing dan aku isi suara kayak gini. Oh ya, untuk bikin omeletnya di sini aku juga tambahin kucai ya teman-teman biar ngurangin bau amis telurnya. Bisa juga ditambahin daun bawang ataupun seledri. Untuk bumbunya sendiri di sini aku hanya menggunakan sedikit garam dan juga sedikit kaldu ayam. Habis itu aku kocok-kocok sampai rata dan bisa digoreng. Ngomong-ngomong soal puasa, kalian selama 15 hari ini udah turun berapa kilo? Kalau aku sendiri, karena aku kan puasanya itu di depan aku nggak puasa, jadi aku dihitung puasanya baru sekitar 10 harian ya teman-teman, dan sekitar seminggu kemarin itu berat badan aku itu udah turun sekitar 5 kg. Kalian pasti nggak percaya kok bisa secepat itu berat badan aku turun. Ya seperti itulah aku kalau lagi puasa, karena kalau aku lagi puasa gitu aku itu dalam sehari itu hanya bisa makan sehari sekali ya teman-teman, ketika buka puasa aja, karena ketika sahur itu aku itu males bangun. Dan itulah penyebabnya aku itu berat badannya cepet banget turun. Setelah semua bahan-bahan siap, di sini aku mau langsung masak. Ini pertama-tama di sini aku mau bikin telur gulungnya dulu ya teman-teman, sebelum goreng ikan ataupun goreng mie dan numis sayuran. Pertama-tama di sini aku tuang telurnya pelan-pelan ya teman-teman. Nanti kita gulung terus sampai dia itu membentuk bulatan besar, dan itu membuat telurnya itu terlihat cantik ketika nanti sudah dipotong. Untuk yang penasaran, aku ikut non muslim tapi kok aku bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya? Jawabannya sangat bisa ya teman-teman. Kita itu walaupun di sini pembantu, kita dilindungi undang-undang untuk menjalankan ibadah kita sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi kalau majikan melarang itu kita bisa menuntut mereka dan mereka itu bisa kena denda atau hukuman ya teman-teman, karena itu melanggar. Apalagi majikan aku itu orang yang bekerja di bidang hukum ya. Majikan aku yang perempuan itu seorang pengacara, jadi dia itu sangat paham dengan aturan-aturan hukum. Jadi itu alasannya mereka sangat menghargai agama yang aku anut. Selain itu majikan aku itu yang laki-laki, dia itu banyak banget karyawannya di kantornya itu yang beragama muslim juga. Jadi majikan aku yang laki-laki itu lebih paham tentang muslim ya teman-teman, karena karyawannya juga banyak yang muslim. Dan biasanya kalau bulan puasa kayak gini mendekati hari raya itu majikan aku juga mesti nyiapin parcel dan juga THR untuk karyawannya termasuk Mbak Yuli. Oke, kembali lagi kita ke masakanku ya teman-teman, dan seperti inilah penampakan telur gulung. Ini namanya omelet telur gulung teman-teman. Ini bener-bener favoritnya bapak banget. Jadi inilah cara aku untuk ngerayu majikan. Maksudnya ngerayu itu ya ngerayu biar majikan itu royal ya gitu, ngasih kita gaji tambahan gitu, kadang bonus. Seperti inilah kita itu harus memahami apa yang disukai dan tidak disukai. Kalau majikan aku yang perempuan sendiri itu orangnya masalah makan itu agak ribet ya. Orangnya itu diet ketat, jadi aku itu kadang nggak bisa mengerti apa yang disukai dan nggak disukai. Tapi kebanyakan majikan perempuan aku itu makannya kebanyakan di luar. Dia punya chef khusus ya teman-teman. Dia punya langganan restoran khusus yang bisa mengerti apa menu dia. Jadi dia tuh makannya udah terjadwal oleh chef di restoran tersebut. Selain itu yang disukain majikan aku yang perempuan itu dia suka dengan cara aku berpakaian ya teman-teman.
Dia itu suka aku yang nggak neko-neko, dan itulah alasannya majikan perempuan aku itu sangat cocok denganku dan aku bisa bertahan bekerja lama di majikan ini. Dan setelah proses beberapa lama dibolak-balik, digulung-gulung, akhirnya omelet telur gulungku hampir jadi prosesnya ya teman-teman. Kalian lihat hari ini itu omelet telur gulung aku itu lumayan sukses dan bilang cantik ya, ini nanti kalau dipotong-potong itu jadinya itu dia itu kayak berserat-serat gitu ya teman-teman. Dan itu majikan aku tuh sangat suka banget, sangat doyan. Biasanya itu majikan aku cuma digadoin dimakan kayak gini aja, mereka itu dua-duanya suka. Memang biasanya mendekati hari-hari pembagian bonus dan juga parcel, aku itu selalu nyari muka dengan majikan ya teman-teman. Kalian tahu sendirilah alasannya, biar aku itu kebagian parcel dan juga bonus. Oke, setelah selesai bikin omelet telur gulungnya, di sini lanjut kita goreng ikannya ya teman-teman. Kenapa aku mesti goreng ikan? Karena aku lagi puasa, jadi aku mesti memikirkan protein yang masuk ke dalam tubuh aku itu mesti terpenuhi dan tercukupi, karena aku makan dalam sehari itu hanya sekali. Oh ya, diantara kalian ada yang tahu nggak sih nama ikan ini tuh ikan apa? Selesai goreng ikan, di sini lanjut aku langsung mau numis sayuran yang satset ya teman-teman. Karena memang waktu aku masak itu nggak banyak ya, kalian tahu sendiri seperti cerita-cerita sebelumnya. Kalau aku itu sibuk banget, kalau momongan aku udah pulang, aku itu nggak bakalan bisa masak. Jadi kalau aku lagi masak-masak kayak gini, sebisa mungkin aku mesti nyari waktu sebelum mereka pulang ke rumah. Karena sayuran ini tadi sebelumnya udah pernah aku rebus sebentar ya teman-teman, jadi numisnya itu cukup sebentar, sacet saja, bumbunya cuma bawang putih, garam sama penyedap rasa, dan ditumis sekitar 2 menit aja udah bisa diangkat. Karena saking buru-burunya sampai sayuran aku hampir numplek ya teman-teman. Dan hanya dalam waktu 10 menit omelet telur, ikan dan juga sayuran sudah matang. Sekarang untuk yang terakhir kita bikin mie gorengnya. Untuk bikin mie gorengnya sendiri, di sini bumbunya aku tuh cukup sederhana banget, bawang merah, bawang putih, kita tambahin penyedap dan juga sedikit garam. Tidak lupa juga aku tambahin kecap manis ya teman-teman. Dan langsung aja kita masak, goseng, masukin bawang merah, bawang putihnya ditumis sampai harum. Habis itu aku mau tambahin ikan ya teman-teman. Ini kok ikan sih, bakso ikan maksudnya, ini bakso ikan ya teman-teman, biar ada variasinya gitu, anak-anak biar nggak bosen. Setelah bumbunya wangi, langsung aja di sini aku mau masukin mie yang sudah aku rebus tadi. Dan langsung aja aku tambahin sedikit air biar mie gorengnya nggak terlalu kering. Dan habis itu langsung aku gosreng-gosreng dan tambahin bumbu penyedap dan juga garam serta kecapnya. Masaknya serba satset, ngirit tenaga, ngirit waktu karena lagi bulan puasa. Oh ya, selain masak ini sebenarnya aku juga sudah masak nasi putih ya teman-teman. Karena aku nggak tahu nanti anak-anak mau makan nasi atau mau makan mie goreng ini, aku suruh mereka pilih sendiri. Selain itu aku juga punya sup ABC bikinan aku kemarin ya teman-teman, nanti juga aku panasin. Karena dua momongan aku itu kalau makan tanpa sup itu mereka bisa cemberut dan itu menyusahkan aku untuk ngasih mereka makan. Kalau ditanya apakah ini mie goreng khas Singapura, aku sendiri juga nggak tahu. Ini aku pokoknya masaknya itu sesuai dengan selera aku dan sesuai dengan skill aku ya teman-teman. Aku itu hanya kira-kira saja. Aku nggak tahu mie khas Singapura itu seperti apa cara masaknya. Karena jujur aku itu kalau masalah masak memasak itu kurang pandai, kurang ahli.
cuma bisa saja. Tidak usah menunggu lama, semua masakan aku udah siap dan di sini aku mau langsung potong omelet telur gulung aku ya teman-teman. Karena aku mau nyiapin bontrot aku yang mau aku bawa ke tempat lesnya kedua momongan aku. Untuk omelet telur gulung ini aku bener-bener ngerekomendasikan untuk kalian ya teman-teman. Kalian bisa coba resep aku ini, bener-bener enak banget. Kalian pasti dijamin ketagihan. Setelah selesai motongin omelet telur gulungnya, di sini aku langsung nyiapin bekal yang aku mau bawa ke tempat les ya. Karena nanti lesnya itu biasanya selesainya jam 7 dan itu mesti nunggu jemputan sekitar 20 menit atau 30 menit. Jadi waktu itu adalah waktu buka puasa, jadi aku mesti sebisa mungkin bawa bontrot kayak gini biar ketika nanti buka puasa aku nggak kebingungan. Dan cukup sekian video aku hari ini, tetap semangat puasanya, salam sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bye bye.